control. If the sky is pink and white, if the ground is black and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perang melawan kolonialisme Belanda. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Farel. Sampai 1809 antara rakyat Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda. Penyebabnya adalah upaya memobilisasi pemuda Minahasa menjadi tentara oleh pejabat kolonial Belanda. Perang ini terbagi menjadi 2 periode. Perang Tondano I terjadi pada pemerintahan Jose. Awalnya dagang Spanyol hanya berdagang dengan Minahasa tanpa adanya monopoli. Kemudian Jose mencoba mengganggu dengan membendung sungai Temberang. Memaksa orang Minahasa untuk pindah ke Tondano. VOC memberikan ultimatum kepada mereka, tapi mereka menolak. Dan akhirnya VOC mundur ke Manado. Selanjutnya ada Perang Tondano II. Perang Tondano II adalah perang yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Perang ini terjadi untuk yang kedua kalinya sebagai bentuk perlawanan rakyat Manado terhadap Belanda. Tentu saja ini perang yang kedua kalinya, karena ini kan namanya Perang Tondano II. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Perang ini akibat pada zaman abad ke-19, pada masa pemerintahan Daendels. Pada saat itu Belanda ingin merekrut pasukan dari suku-suku yang ada di sana, termasuk suku Minahasa. Selanjutnya perang ini pada tahun 1808 meletus, di mana pasukan Belanda melakukan penyerangan melalui Danau Tondano. Meskipun awalnya rakyat Minahasa berhasil menembus pertahanan, tetapi rakyat Minahasa tetap melancarkan serangan balik. Perang tersebut berlangsung sampai Agustus 1809 dengan benteng yang hancur dan banyaknya korban jiwa. Perang Tondano adalah peristiwa penting dalam sejarah Minahasa yang mencerminkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Ya, selanjutnya ada Perang Patimura. Perang Patimura adalah peperangan yang terjadi di Kepulauan Maluku. Perang ini terjadi karena ketidakmauannya rakyat Maluku atas kekejaman VOC Belanda dalam memonopoli sistem perdagangan di Maluku. Maluku dikenal oleh orang-orang luar sebagai surganya rempah-rempah yang ada di Nusantara ini. Oleh karena itu, banyak pedagang dari Cina, India, Arab, bahkan bangsa Eropa tertarik menuju ke Pulau Maluku untuk mengambil rempah-rempah yang ada di sana. VOC kemudian ingin memonopoli rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Maka dari itu, rakyat Maluku tidak terima. Maka ada seorang pemuda yang bernama Thomas Matulesi atau yang biasa kita sebut sebagai Kapitan Patimura yang melakukan perlawanan kepada bangsa Belanda. Namun naasnya bangsa Belanda selangkah di depan dari Kapitan Patimura. Belanda berhasil melancarkan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu mengadu domba suku-suku yang ada di Maluku. Pada tahun 11 November 1817, Kapitan Patimura dan teman-temannya berhasil ditangkap oleh Belanda dan dijatuhi hukuman gantung diri. Dan pada saat itulah tugas Kapitan Patimura dalam mengabdi bangsa dan negaranya telah selesai. Perang Padri adalah konflik yang terjadi di Sumatera Barat selama sekitar 35 tahun, dimulai pada tahun 1803. Awalnya bermula sebagai perselisihan agama antar kaum Padri yang menganut Islam dan kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi Minangkabau. Namun konflik ini kemudian melibatkan Belanda ketika mereka menduduki wilayah Semawang pada tahun 1821. Konflik ini terbagi menjadi 2 tahap dengan tahap 1. Awalnya berfokus pada isu keagamaan dan tahap 2 dimulai pada tahun 1833. Ketika Belanda menangkap pemimpin yang sebelumnya mereka dukung, Sultan Tangkal Bagar, sehingga menyatukan kaum Padri dan kaum adat dalam perlawanan melawan penjajah.
Perang ini berakhir setelah pengepungan dan penangkapan pemimpin Padri, Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837 yang kemudian diasingkan dan wafat pada tahun 1864. Perang Diponegoro juga dikenal sebagai Perang Jawa, terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830 di Pulau Jawa. Belanda memiliki pengaruh besar terhadap kerajaan Jawa, memicu kekecewaan kerabat keraton dan rakyat jelata. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan, melakukan gerilya, dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pemimpin agama dan pangeran-pangeran lokal. Meskipun Belanda mencoba berbagai siasat untuk menghentikan perlawanan, mereka akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan mengeksploitasi perundingan yang dilakukan di Magelang. Pangeran Diponegoro ditahan dan dipindahkan beberapa kali sebelum dia wafat di Makassar pada tahun 1855. Perang Bali adalah serangkaian konflik antara kerajaan Belanda dan kerajaan-kerajaan di Bali pada abad ke-19. Perang ini dimulai sekitar tahun 1846 ketika Belanda mencoba memperluas kekuasaannya di Indonesia dan menghadapi perlawanan sengit dari Bali. Pada tahun yang sama, Belanda mencoba memaksa raja-raja di sekitaran Bali untuk mengakhiri praktik tahunan karang. Namun, tidak ada tahunan karang di wilayah tersebut pada tahun 1846. Pada tahun yang sama, terjadi insiden ketika kapal Belanda terdampar di wilayah Jembrana di Bali, dan ini menjadi salah satu alasan untuk serangan Belanda. Belanda melancarkan 3 ekspedisi untuk menaklukkan Bali. Ekspedisi pertama yaitu pada tahun 1846 tidak berhasil. Begitu juga dengan ekspedisi kedua yang lebih besar. Ekspedisi ketiga yang dilakukan pada tahun 1849 berhasil menaklukkan Bali setelah serangan dari 2 jalur, yaitu darat dan laut. I Gusti Ketut Jelantik, Ijo Manggempol, dan Ida Madirai adalah tokoh-tokoh yang sejarah Bali yang terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda selama Perang Bali. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menghentikan penaklukan Belanda. Perang Bali berakhir pada tahun 1849 ketika Belanda berhasil menguasai Bali dan menjadikannya sebagai bagian dari Hindia Belanda. Perang Banjar adalah konflik yang terjadi di Pulau Kalimantan pada abad ke-18 antara Kesultanan Banjar, dipicu dan persiapan dalam perdagangan rempah-rempah. Perang ini berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Banjar pada tahun 1777 dan memiliki dampak sepenting terhadap sejarah Kalimantan. Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Dimulai dari Belanda yang ingin menguasai kerajaan Aceh karena kekayaan alam dan strategis. Pemerintah kolonial Belanda menyuruh Dr. Snow Horbrunje untuk menyamar sebagai ulama Turki untuk mengetahui rakyat Aceh. Pada 6 September 1903, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Shah mengakui kekalahan dan menyerahkan diri kepada Belanda setelah keluarganya ditahan. Akhirnya, perlawanan Aceh berakhir setelah ditandatanganinya Plakat Pendek pada 1904, lalu mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh. Perang Batak. Perang Batak adalah perang yang terjadi antara Kerajaan Batak melawan Belanda. Perang ini terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Latar belakang munculnya Perang Batak adalah disebabkan oleh penolakan Raja Sisingamangaraja XII terhadap kristenisasi yang dilakukan oleh para Zending. Belanda yang memperluas pengaruhnya ke daerah Batak termasuk Mandailing, Angkula, Padang Lawas, Kirok, dan Tapanuli. Hal tersebut tentu membuat Raja Sisingamangaraja XII khawatir apabila agama Kristen masuk ke dalam kawasannya dapat menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang sudah ada sejak turun-temurun. Sisingamangaraja XII menggunakan benteng yang berada di dataran tinggi Toba dan daerah perkampungan. Meskipun mereka melancarkan serangan terhadap Belanda, namun pasukan Belanda yang lebih kuat akhirnya membuat mereka mundur. Jadi Sisingamangaraja XII melarikan diri. Pasukan Belanda mengejar mereka dengan sukses menaklukkan daerah sekitar Danau Toba. Pada akhirnya, Belanda menangkap istri Sisingamangaraja XII sebagai siasat licik. Kalau begitu, raja dan pasukannya tetap bersembunyi dan terus dikejar oleh pasukan Belanda. Dan pada 17 Juni tahun 1907, raja tewas dan menandakan berakhirnya Perang Batak. Lang zullen ze leven,